30-40% aja UMKM yang memiliki izin secara resmi. Mereka tuh juga bisa mendapatkan benefit yang ditawarkan oleh pemerintah. Gimana sih Kota Serang bisa mempercepat proses perizinan UMKM? Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Publik Podcast Masalah-Masalah Publik. Tempat di mana kita ngobrol berbagai isu menarik dan sangat relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini. Sebelumnya, saya mau perkenalan diri. Nama saya Koneta Lintang Deoha sebagai moderator kali ini. Oke, kita tuh punya topik yang penting banget, terutama buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita kenal dengan UMKM. Sebelum kita membahas lebih dalam, yuk kita kenalan dulu sama dua narasumber kita yang cantik-cantik banget nih pada pagi hari ini. Boleh perkenalkan diri, silakan. Oke, terima kasih Mbak Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadi Tudiana dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan saya Indra Ramadayanti. Halo semuanya. Oke, senang banget bisa ada di sesi podcast kali ini dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Mungkin sebelum kita bahas ke sesi podcast yang lebih dalam lagi, aku tadi dengar tipis-tipis nih cerita dari Indri yang mungkin relevan juga dengan topik kita hari ini. Oke, boleh cerita kali ya. Iya bener nih, jadi aku tuh punya teman, dia lagi buka usaha kecil gitu di Kota Serang. Namanya lagi buka usaha kan butuh surat izin ya, bener gitu. banget. Tapi pas ketika dia ngurus surat izinnya itu ternyata butuh waktu lama, bisa sekitar 2 bulan gitu. Dan kalau dilihat kan tuh kayak lama banget, bikin frustasi nggak sih? Iya benar banget. Padahal kan kalau mereka ngembangin usaha ini tuh termasuk niat yang baik ya, dengan mengajukan perizinan, tapi kayak mereka tuh malah terkendala oleh perizinan yang lama. Bener, jadi temen aku tuh kayak udah semangat banget gitu kan mau buka usaha, tapi ternyata terkendala perihal birokrasi gitu kan. Emang namanya ngurus surat izin tuh kan pasti butuh proses yang lama gitu kan ya, tapi kalau terlalu lama juga kan kayak kurang enak gitu kan. Jadi kalau bisa dibuat lebih efisien, kenapa enggak gitu kan? ya. Sayang banget sih ya. Padahal kayak kalau misalkan kita lihat ada tuh aku lihat di Kota Tangerang dia udah menerapkan sistem yang baik banget terkait perizinan, yang mana perizinan di sana tuh berkisar sekitar 1-2 minggu aja. Jadi bisa dibikin lebih ringkas lagi. Jarak gitu waktunya lama juga ya. Maksudnya dibanding sama yang Serang itu Tangerang tuh lebih cepat gitu. Benar. Ya. Nah, yang kita akan bahas hari ini gimana sih Kota Serang bisa mempercepat proses perizinan UMKM. Nah, apa sih sebenarnya kendala utamanya ini apa? Kita gali lebih dalam kali ya. Nah, seperti yang kita tahu, UMKM di Kota Serang ini terus bertumbuh dengan pesat. Tapi masalah klasiknya masih sama, yaitu untuk proses perizinan yang lambat dan birokrasi yang berbelit. Nah, pendapat kalian ini terkait tentang proses perizinan yang lambatnya apa aja sih? Oke, jadi menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang, di Kota Serang sendiri itu hanya ada sekitar 30-40% aja UMKM yang memiliki izin secara resmi. Nah, ini tuh sangat disayangkan. Mengapa hal itu sangat disayangkan gitu ya? Karena jika mereka tidak memiliki izin yang resmi, mereka tuh nggak bisa mendapatkan benefit yang ditawarkan oleh pemerintah seperti contohnya tuh kayak pembiayaan, maksudnya tuh kayak modal usaha ataupun kayak perlindungan hukum. Bener nih, aku setuju banget. Aku juga ngerasa hal ini tersebut juga menghambat gitu kan sektor UMKM kita tuh untuk memberikan dampak yang lebih besar gitu kan. Terlihat juga dari kontribusi kepada PDB ini masih kurang. Ini juga didukung oleh data yang menunjukkan bahwa kontribusi UMKM kita tuh pada tahun 2023 tuh hanya mencapai 56% saja. Oke, betul banget sih, tapi masalahnya itu proses perizinan di Kota Serang ini tuh sangat lambat. Bahkan kayak untuk mengurus izin usaha aja kan tadi memakan waktu hampir 2 bulan ya. Oke, juga ya. Kalau misalkan dibandingkan di Kota Tangerang tadi aku sebut tuh itu tuh hanya berkisar 1-2 minggu minggu tadi, ya. Jadi kalau yang aku lihat dari data tuh kalau di Kota Tangerang dia tuh udah menerapkan sistem yang namanya itu online single submission, yang mana izin usaha itu bisa keluar dalam waktu yang sesingkat tadi gitu. Menurut kalian, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya sendiri, walaupun ini sistem udah ada sejak 2018 ya, namun nyatanya masih ada kendala gitu kan, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman teknologi terhadap pelaku UMKM sendiri gitu kan. Terus juga ini
dilihat juga dari data Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Serang tuh hanya sekitar 40% pelaku UMKM yang ikut pelatihan teknologi secara formal. Sisanya tuh masih terkendala juga dari akses internet sama pemahaman terhadap teknologi tersendiri gitu. Oke, setuju banget sih kalau misalkan kita lihat dari data tuh ya, sebenarnya penerapan sistem OSS ini tuh sudah diterapkan di seluruh Indonesia, tapi mungkin yang maksimal ini cuma dari yang data kita peroleh tuh hanya di Kota Tangerang. Sedangkan di beberapa kota lain seperti pokoknya ya selain itu tuh ada di Kota Serang tuh masih belum maksimal, yang mana hal ini tuh sangat disayangkan sehingga masih diperlukan adanya pelatihan, sosialisasi maupun juga dukungan teknologi agar proses perizinan itu dapat berjalan lebih efisien lagi. Oh, jadi di Kota Serang tuh sebenarnya udah diterapkan ya OSS iya, ini. cuma kayak masih belum maksimal. ada kurangnya tingkat SDM baik dari sumber daya baik dari SDM-nya maupun dari teknologinya gitu. Aku juga setuju sih, selain pemerintah ini harus bekerja keras untuk fokus kepada menekan birokrasi yang berbelit-belit, pemerintah juga harus bisa fokus itu mempercepat proses dengan teknologi sendiri. Terus juga harus ada langkah penyederhanaan regulasi untuk memangkas biaya administrasi, karena salah satu alasan para pelaku UMKM ini pun tidak mau membuat surat izin tuh selain terkendala birokrasi juga perihal biaya administrasi gitu kan. Karena kadang kita kalau ngurus surat izin tuh kadang suka kayak mau nggak mau diminta biaya buat bayar ini bayar itu, padahal kan kayak itu kan udah kewajiban mereka nggak sih memberikan pelayanan gitu kan. Nah terus dengan hal demikian juga kalau para pelaku UMKM membuat surat izin itu kan jadi usahanya lebih kelihatan formal ya, jadi kayak tidak bisa dengan mudah dijiplak oleh para pelaku usaha lain gitu. Oh iya, tadi kan aku dengar soal legalitas UMKM yang berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD. Bisa dijelasin lebih lanjut gak sih maksudnya itu gimana? Bener nih Kak, jadi tuh dilihat juga dari data ada sekitar 30-40% UMKM di Kota Serang yang sudah memiliki izin usaha. Nah otomatis yang sisanya itu kan belum memiliki izin usaha itu nanti dia jadi memiliki faktor yang dimana dia tuh nggak bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah maupun dia juga jadi nggak bisa nerima fasilitas dari pemerintah sendiri gitu loh. Terus juga tanpa izin usaha ini tuh mereka jadi yang tadi aku bilang jadi sulit mengakses program pemerintah tuh kayak pelatihan, pendanaan kayak gitu dan bantuan keuangan yang dimana itu dapat membantu mereka untuk produktivitas terhadap produk yang mereka lagi lakuin gitu. Oke, mungkin kita agak flashback sedikit ya ke tahun 98 yang mana seperti yang kita tahu gitu tuh ya, UMKM ini tuh merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam krisis moneter yang waktu itu terjadi. Benar. Nah, yang mana ekonomi saat itu kan terjadi krisis ya, tapi UMKM ini tuh dapat bertahan dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Nah, ini tuh menunjukkan adanya potensi besar UMKM terutama jika mereka itu didukung dengan legalitas dan juga kebijakan yang tepat. Oke. Benar, jadi aku juga setuju sih dengan adanya legalitas bagi para pelaku UMKM itu. Yang diuntungkan kan bukan hanya pemerintah sendiri tapi kita sendiri gitu kan. Dari pemerintah mungkin jadi peningkatan PAD, tapi jadi dari para pelaku UMKM sendiri tuh jadi memiliki perlindungan hukum karena kan tadi produknya jadi tidak bisa dijiplak sembarangan karena kayak ini udah atas nama saya gitu kan yang membuat brand tersebut gitu kan. Terus juga pada akhirnya nih ekonomi lokal tuh kan lebih kuat dan stabil. Terus juga selain perihal dapat perlindungan hukum, kita juga kalau punya legalitas soal usaha itu bukan sekedar formalitas tapi juga sebagai strategi jangka panjang kita gitu kan. Nggak mungkin ya kalau kita usaha tuh cuman kayak iseng-iseng terus kayak cuman sebulan 2 bulan, pasti kita kan pengen produk kita kalau udah dikenal banyak orang tuh jadi brandnya kan besar, sukses gitu kan. Jadi kayak jadinya kalau punya surat izin usaha ketika ada orang yang pengen nyoba produk yang sama-sama kita kan, tapi kan paling produknya doang yang sama tapi kan brandnya nggak boleh sama gitu kan gitu. Ya, jadi sebenarnya ini tuh manfaatnya bukan cuma untuk masalah sekarang aja. Jadi kalau misalkan si UMKM ini terdaftar secara resmi, dia tuh bakal memberikan manfaat untuk jangka panjang juga dari PAD itu gitu. Karena kan pajak ini tuh nantinya bakal balik lagi ke kita gitu. Mungkin agak sedikit berbelok ya. Sebenarnya selain hal yang tadi disebutkan itu, dalam meningkatkan kita juga tuh perlu peningkatan kualitas pelayanan. Yang mana berdasarkan survei kepuasan tuh masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Serang itu tuh kualitas pelayanan perizinan di Kota Serang itu masih dalam kategori yang rendah ya, dimana angka tuh hanya menunjukkan sebanyak
sebesar 35%. Nah ini tuh sangat berbanding terbalik dengan data di Kota Tangerang yang mana tingkat kepuasan itu menunjukkan angka 85%. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki sebenarnya dalam proses perizinan ini tuh. Nah, menarik banget ya, karena kan di tempat lain seperti di Kota Tangerang tadi yang dibicarakan, penerapan OSS ini sudah berhasil meningkatkan kepuasan hingga 85%, dan angka yang cukup besar ya teman-teman. Nah, mereka tuh berhasil mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Nah, ini tuh harus jadi contoh juga nih buat Kota Serang agar lebih maju, selangkah lebih maju daripada Kota Tangerang. Oke, mungkin menurut aku tuh ya sebenarnya kan sistem OSS ini tuh memang sudah terbukti efektif. Tapi jika Kota Serang bisa mengoptimalkannya dengan lebih baik lagi, itu tuh akan sangat membantu pelaku UMKM yang mana selanjutnya tuh lebih banyak yang mana selanjutnya tuh kita dapat melakukan banyak pelatihan dan sosialisasi mengenai sistem ini agar membantu para pelaku UMKM ini untuk jadi lebih melek lagi mengenai digitalisasi. Bener sih, perlu diingat juga kan kayak peningkatan literasi teknologi itu kan bukan sekedar kayak sosialisasi juga yang dibutuhin, tapi juga pengetahuan kemampuan para pelakunya juga perlu kita ingat, dan itu sangat krusial sekali kan, biar mereka juga kayak nggak cuman kayak sekedar ini loh ada sistem tapi mereka tuh nggak dikasih tahu gitu loh gimana kayak penggunaannya kayak gitu. Terus mereka juga mungkin walaupun dikasih sosialisasi tapi pemahamannya kan masih kurang ya. Jadi kayak emang dari Kota Serang sendiri pemerintahnya juga harus bisa memfokuskan pada hal tersebut. Tegas ya. Oke. Nah, kan tadi kan ngebahas terkait perizinan nih terhadap UMKM. Aku penasaran, ada nggak sih dampak kalau UMKM ini tuh nggak punya izin gitu loh? Apa sih dampaknya bagi UMKM tersebut? Banyak banget nih kalau UMKM di luar sana nih ya yang pada belum punya izin tuh, nanti mereka pada kehilangan akses pendanaan formal, terus program pemerintah dan perlindungan hukum. Nih, terutama perlindungan hukum nih. Kalian tuh kalau punya usaha harus banget mengajukan surat izin, karena kalau misalnya nanti sewaktu-waktu usaha kalian ternyata dijiplak kan kalian bisa mengajukan tuntutan kalau hal tersebut tuh ternyata itu produk kita loh gitu loh, kita tuh yang udah ngebuat dari tahun-tahun sebelumnya tapi tiba-tiba dijiplak gitu kan, kayak nggak adil banget gitu kan. Makanya karena hal tersebut tuh jadi para pelaku di luar sana harus banget ya untuk jangan lupa membuat surat izin usahanya. Terus juga dengan kalian mengikuti dan mengurus surat izin usaha tersebut juga kan akan dapat memanfaatkan insentif dari pemerintah gitu kan, kayak mungkin tadi kalian bisa dibantuan pendanaan kayak misal kalau usaha kalian lagi menurun kayak itu, nanti pemerintah mungkin memfokuskan produk kalian juga gitu ya. Mungkin pemerintah juga nanti bisa ikut mempromosikan produk kalian gitu ya. Terus selain itu tuh ada seperti yang kita bahas sebelumnya, berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang mana kan kalau misalkan UMKM itu resmi, pasti dia nantinya akan terhubung secara formal dan juga bakal ini dengan pajak gitu ya. Dan pajak ini tuh pun nantinya bakal balik lagi ke kita, sehingga terus menjadi siklus yang terus berjalan. Nah, kalau gitu kan pasti ada nih langkah-langkah. Pemerintah kan nggak bisa diem aja. Nah, langkah-langkah yang pemerintah Kota Serang ambil tentunya untuk memperbaiki situasi saat ini gitu loh. Situasi seperti ini gitu. Ada nggak sih? Jadi kalau pemerintah Kota Serang sendiri itu udah melakukan beberapa intensif seperti pelatihan, terus pendampingan juga terkait pendalaman OSS. Tapi tuh masalahnya adalah keterbatasan sumber daya seperti yang udah aku sebutin sebelumnya itu ya, baik dari sumber daya manusia, teknologi maupun anggaran yang ada gitu. Aku setuju banget sih, kan kalau dipikir-pikir zaman sekarang teknologi udah maju banget gitu kan, kayak semua hal pasti nggak jauh-jauh dari teknologi. Nah, sebenarnya Kota Serang sendiri tuh punya potensi yang besar gitu kan buat meningkatkan UMKM-nya. Cuman kan gimana itu bisa optimal atau nggak kan balik kita sendiri ya memanfaatkan hal tersebut gitu kan. Kalau lihat dari Kota Tangerang sendiri juga kan dia tuh UMKM-nya tuh bisa meningkat dan optimal juga kan, dilihat dari masyarakatnya juga yang peduli untuk meningkatkan usaha tersebut dan dengan belajar teknologi yang sudah disiapkan oleh Kota Tangerang sendiri, pemerintahnya gitu kan ya. Tapi menurutku
hal tersebut kan tadi nggak cuman perihal teknologi ya, Iya benar. perlu juga edukasi gitu kan biar pelaku UMKM itu tertarik dan mau belajar penggunaan teknologi tersebut karena kan manfaatnya banyak ya, bukan sekedar kayak yang penting jualan, yang penting dapat untung, tapi kan bukan perihal segitu, tapi perihal kayak nanti jangka panjangnya itu loh kan. Jadi kayak sebagai produk khas juga nggak sih daerah kalau misalnya kita melaporkan usaha kita kayak di Serang makanan khasnya ini, minuman khasnya ini gitu, tapi kan kalau nggak dilaporkan kayak ya cuman kayak kisaran umum aja nggak sih, kayak orang kalau jualan batagor ya batagor aja gitu loh. Tapi kan kalau dilaporin kayak batagor kayak buatan A, B, C, D gitu kan, kayak jadi ada nilainya gitu ya. Produknya mungkin dari bahan-bahan yang berkualitas kan orang jadi kayak wah ini pasti enak, terus bisa di ini kan, maksudnya di share, dipromosikan ke banyak orang kayak guys kalau ke kota Serang jangan lupa datang ke usaha ini ya gitu ya, ini makanannya enak gini-gini gitu sih. Iya benar banget. Oke, mungkin itu ya menjadi salah satu apa ya? Jadi yang menghambat di Kota Serang itu bukan cuma kita bisa menyalahkan sistemnya aja, tapi kita balik lagi ke orang SDM yang ada gitu ya. Kalau misalkan dianya mau maju, ya pelajarilah, ikutin teknologi kemajuan yang ada gitu tuh. Jangan kayak cuma mau dibimbing aja, kita juga harus bergerak gitu. Betul, kalau mau maju jangan lupa bergerak ya teman-teman. Iya, Jangan ngestak di situ-situ aja kan nggak enak juga ya. Udah zaman maju begini loh kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya, perizinan yang lambat itu tantangan yang besar, tapi bukan sesuatu yang nggak bisa diatasi teman-teman. Nah, kerjasama ini antara pemerintah dan pelaku UMKM serta pemanfaat teknologi, masalah itu juga bisa terurai. Pembahasan yang sangat menarik ya untuk pada saat podcast kali ini. Oke, ada yang mau diomongin lagi? Mungkin cukup sih dari aku. Terima kasih ya teman-teman semuanya udah ngedengerin diskusi kita kali ini. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang relate dengan diskusi kali ini bisa sharing di kolom komentar. Benar, aku juga setuju. Aku juga mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau bisa juga di-share kali aja, bermanfaat buat para pelaku UMKM di sana, dan mungkin juga yang pengen ngebangun usaha kecil tapi kayak ragu gitu kan kalau misalnya harus surat izinnya ngurusnya lama. Mungkin dengan menonton ini bisa ngebantu kalau ternyata walaupun ngurus surat izin lama tuh manfaatnya masih banyak gitu. Nah, friendly reminder buat teman-teman yang mau membangun usaha, jangan lupa ya teman-teman buat bikin surat izin usaha karena itu sangat penting banget buat usaha kalian ke depannya. Oke, terima kasih buat Kak Indri dan Kak Nadia atas kehadirannya di Publik kali ini. Sampai jumpa untuk publik selanjutnya mungkin ya. Dan tetap semangat membangun Banten dan Indonesia. Bye.